Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, bersemangat hari ini. Ayo kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita yang bersemangat, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Anak-anak muda, sorakan. Ya, kami menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, di YouTube. Shalom. Ya, sama-sama kita beribadah pada pagi hari ini. Ayo kita sama-sama berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur di mana kami ada di tempat ini untuk kami mempersembahkan hidup kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami minta Roh Kudus menuntun setiap kami. Berkati Tuhan. Biar ibadah kami ini mendatangkan berkat bagi setiap kami. Bahkan kami disembuhkan. Kami mengalami kemenangan. Kami mengalami kekuatan yang baru. Dan nanti akan ada perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, setiap kami akan dipulihkan lebih lagi. Kami disembuhkan. Engkau memberkati setiap penyampaian firman Allah. Biar hati kami dibajak dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus berkaryalah. Sebab Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Thank you Lord. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kau baik Tuhan. Haleluya.
Engkau satu-satunya Tuhan. Kami percaya kepada-Mu. Dia sumber, Dia sumber, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku
kami pasti diberkati. Kami percaya Tuhan ada di tempat ini, Roh Kudus bekerja di tempat ini dan membuat kami bersuka cita. Dan hari ini kami mau memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan. Coba tos kanan kiri bilang begini, kamu diberkati. Haleluya. Siap memuji Tuhan, amin. duduk bilang begini lagi kanan kirinya. Tos bilang begini, kamu sungguh-sungguh diberkati. Mulai hari ini kamu sungguh-sungguh diberkati.
Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Come on, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau baik bagi kami. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, kita mau mendengar sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sumerman. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya kami adalah umat-umat yang diberkati Tuhan di dalam segala hikmat, kuasa, dan masa depan kami indah di dalam Tuhan. Terima kasih. Biarlah lagu ini mengingatkan kami bahwa kami perlu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
berbahagia dan bersuka cita pada hari ini Tuhan. Sampai kepada kedalaman hati kami yang paling dalam. Semuanya karena Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Terima kasih kami ada di hadapan-Mu. Pribadi-pribadi yang sudah Engkau pilih. Dan Engkau siap memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah-Mu pagi hari ini. Dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian penyembah dan sorak-sorai umat-Mu. Dan kami sudah memberkati Tuhan. Kiranya menjadi kesukaan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat kami. Dan tiba saatnya kami mau diberkati melalui pesan Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman-Mu kami mau tangkap, kami mau sambut Tuhan. Bicaralah Tuhan atas kami semua dengan bahasa-Mu yang dapat dimengerti oleh kami. Pengurapan-Mu ada di atas hamba-Mu, di atas sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Sehingga kami semua boleh bertumbuh dan berbuah-buah dengan lebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih. Kami sambut kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami dan kami menerima-Mu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengar. Kami percaya Tuhan tidak ada hal-hal lain selain Tuhan, selain hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami tidak izinkan semua yang lain. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh ngantuk, pikiran yang menerawang kesana kemari. Yang tidak fokus kepada firman Tuhan. Segala perkara-perkara duniawi. Bahkan hal apapun, kuasa gelap, roh jahat, setan, iblis. Yang mengacau, mengganggu dan mencuri pesan Tuhan, firman Tuhan. Di tengah-tengah kami saat ini. Dengan otoritas dan kuasa Allah kami bersatu untuk mengusir, menolak, menengking ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Yang sudah siap menyambut kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama dengan saya. Amin. Silakan duduk. Salam. Diberkati Tuhan, amin. Ada merasa hadirat Tuhan pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Ketika penyembahan tadi saya sempat membuka mata. Anak ini menangis dia. Luar biasa saya bilang penyembahannya. Kita kusut, dia kusut juga ya. Calon dipakai oleh Tuhan juga ya. Generasi ini. Generasi luar biasa. Anak-anak begini juga dijamah oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, luar biasa. Puji nama Tuhan. Masa kita yang tua juga enggak ya? Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Ini berkat latihan di sini ya. Mana nggak pernah absen saya lihat di videonya kan. Mereka sekeluarga nggak pernah absen. Hadir terus. Saya akan melihatnya saudara. Ya, puji nama Tuhan. Saya selama ini saya mohon maaf kepada jemaat. Terusnya para pengerja di tempat ini juga kepada Pak Alpa ya. Karena saya tidak rutin mengikuti Zoom meeting ya. Zoom meeting doa pagi. Ya karena beberapa hal ya. Terutama saya kadang-kadang absen itu karena dari Februari kemarin. Dari bulan Mei, April kemarin ya, PGPE sendiri mengadakan ibadah Paskah ya, dalam ibadah Paskah ke Pantai Batakan. Saya diberi tugas, heran saya saudara. Saya dari sungai, dari Handel, dari kampung, mereka pendeta-pendeta besar, sanggap senior-senior di Kuala Kapuas, ditunjuk saya bawa firman Tuhan di acara itu. Jadi saya absen juga. Kemudian hari Kamis kemarin kami berangkat ya dari Asosiasi Pendeta Indonesia, API ya. Kami berangkat lagi dalam rangka Hari Pentakosta ke Pantai Batakan baru lagi saudara. Ya, ibadah lagi di sana. Saya diberi tugas lagi sebagai WL. Padahal saya kalau jadi WL nggak biasa. Justru kami jemaat GBI itu kami latih saudara. Kami latih mental mereka terlebih dahulu. Kita kan mental kita latihan dulu. Yang lain gampang. Kalau mental kita enak berdiri di depan orang, enak semuanya. Walaupun kita nggak pernah nggak lihai dalam bidang WL. Mental kita terlebih dahulu. Ya, saya merasa begitu. Mental kita terlebih dahulu, yang lain gampang. Ya, jemaat saya di sana itu terus disuruh mereka. Walaupun salah-salah nggak apa-apa. Yang penting mereka berani terlebih dahulu, mentalnya berani. Ya, saya pernah dulu latihan khotbah, saudara. Sebelum saya bisa menyampaikan firman Tuhan berkhotbah, dilatih selama 5 menit. Memang grogi juga, saudara. Grogi. Kita dilatih. Karena kenapa? Karena ini kan diuji. Kita dilihat. Ya. Ya kan? Jadi itu grogi bagi kita. Gugup juga, saudara. Ya. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah biasa.
Jadi kami di GB atas itu karena sudah mulai biasa, mental sudah mulai enak, saudara, tinggal suruh-suruh, tinggal bikin jadwal aja sudah. Ya. Nah jadi itu kesibukan. Kemudian pada hari Jumat pagi saya juga nggak bisa ikut. Ternyata linknya berubah, ya, link berubah. Puji Tuhan, saya merasa juga diberkati Tuhan, ya, dari Zoom meeting ini, ya, dari Zoom meeting ini. Lalu pagi-pagi ketika saya menyampaikan renungan kemarin juga, saudara, pas ketika menyampaikan renungan, saya agak merasa terganggu karena ada orang yang cari saya di depan rumah mau berobat. Itulah yang kubilang susahnya. Pak. Saya bilang seperti saya sudah bangun juga dia. Karena dia juga lihat gitu di Zoom meeting juga dia duduk dekat saya. Ya, saya bilang sama anak saya, bilang sama dia, tunggu dulu. Saya sedang sampaikan firman Tuhan. Nunggu dia saudara, nunggu dia. Itulah kadang-kadang yang sangat mengganggu sekali. Makanya saya kadang-kadang bisa mungkin dari jam 1 saya duduk aja udah di kaki Tuhan. Kadang-kadang pagi kan diganggu. Tapi diganggu dikasih berkat kok. Dikasih berkat. Kita cari obat dan sebagainya. Ya, puji nama Tuhan. Sidang jemaat semua diberkati Tuhan, amin. Ya, bulan ini tema firman itu adalah blessing ya. Blessing, berkat. Berbicara tentang berkat. Selama 1 bulan ini ya imani, ya percaya ya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan. Ya, itu yang terpenting, saudara diberkati oleh Tuhan baik jasmani maupun rohani. Jangan saudara pikir dalam pengertian berkat itu pengertian sempit ya, hanya berpikir hal-hal yang sifatnya jasmani saja. Kalau Tuhan berbicara berkat itu ada 2. Yang pertama rohani, yang kedua jasmani. Yang paling penting adalah jasmani. Bila hidup kita ini sudah dipulihkan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan, mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, ya itulah awal hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Yang lain akan menyusul. Yang lain akan menyusul. Percayalah itu saudara. Jadi, pertama terlebih dahulu adalah kita harus ketemu dengan Tuhan. Ada ayat firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-6 atau ke-7 kalau tidak salah ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang yang lain. Yang lain itu apa? Berkat jasmani, secara fisik. Yang utama carilah kerajaan dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka yang lain akan otomatis datang dengan sendirinya. Ya, datang dengan sendirinya. Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini terambil dalam kitab 1 Tawarik. 1 Tawarik. Nggak ada remote ya untuk ini ya. Ya. 1 Tawarik pasal 12. Pasal 12. Oh ada ya. Kadang-kadang saya berusaha membiasakan diri nih. Membiasakan diri. Malum, sini kan serba canggih semua. Di tempat saya agak terlalu pakai remote segala macam. Ya, thank you. Thank you. Depan ya? Oh ya, ya terima kasih. Ya, 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya kira jemaat sudah pernah membaca ini dalam kitab Perjanjian Lama. 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau bisa kita baca secara bergantian. Ada di layar itu ya. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap, nanti ayat 14 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dengan judul Tabut dipindahkan dari Kiryat Yarim. Demikian firman Tuhan, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. 3, 2, ya. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya.
Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu bersama-sama 3 ya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Amin. Ya, saudara yang kekasih, ini berbicara tentang di mana Daud punya kerinduan untuk memindahkan tabut Allah dari Kiryat Yearim. Memindahkannya ke rumahnya sendiri, ke istananya sendiri. Tetapi kita melihat saudara, ada kendala yang luar biasa. Tabut ini dipindahkan dari rumah Abinadab. Ya, di sana dari Abinadab. Ya, dipersiapkan sedemikian rupa. Tapi ternyata ada masalah yang serius ya di tengah jalan di mana Tuhan menyambar Uza. Ya, maksud Uza itu baik menahan supaya tidak tergelincir tabut itu. Tetapi tidak boleh. Kenapa sebabnya tidak boleh? Karena dia bukan imam. Ya, ternyata persiapan mereka memindahkan tabut Allah ini adalah sembarangan. Tanpa mengetahui syarat-syarat penting, harusnya para imam yang ditugaskan, mereka lah yang harus membawa tabut ini dan diiringi oleh pasukan-pasukan sebenarnya. Itulah sebabnya Tuhan marah dan membunuh Uza. Dan kemudian dikisahkan di sini, Daud menjadi takut. Lalu kemudian dia menyimpang, lalu ditaruhlah di rumah Obed Edom. Kenapa ditaruh di rumah Obed Edom, saudara? Karena sekaligus Daud tidak suka kepada Obed Edom. Ya, jadi ditaruh di sana. Maksud Daud biar dia celaka. Coba bayangkan betapa licik juga hati Daud ini, saudara. Dengan maksud supaya Obed Edom ini celaka. Tetapi ayat yang ke-14 mengatakan di sini, ya, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom dan segala yang dipunyainya. Kenapa alasan saudara? Justru Daud berniat menaruh tabut itu di rumah Obed Edom dengan maksud supaya dia celaka. Supaya dia mengalami musibah, menderita. Justru sebaliknya Tuhan dikatakan memberkati dia dan keluarganya. Kenapa sebab saudara? Kenapa sebab? Alasannya kenapa? Obed Edom diberkati Tuhan. Kenapa sebab? Sebab dia menghormati Tuhan. Dia tidak sembarang melewati tabut Allah dengan penuh hormat. Itulah sebabnya Tuhan memberkati dia dan keluarganya. Jadi orang-orang yang menghormati Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Tema firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, ini selama 1 bulan ini blessing. Dalam 1 Tawarik 13 ayat 1 sampai dengan 14. Nah, kalau kita kembali melihat pada 2 Samuel 6 ayat 1 sampai 11. Ada di situ, sebentar saya bacakan dulu sebentar. Ya. 2 Samuel pasal 6. Ya. Dengan kisah yang sama ya. Pasal 6 ayat 11 dan 12. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya.
Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Daud gak sanggup, Daud dengar ternyata Obed-Edom diberkati Tuhan. Tidak seperti yang diharapkan, diniatkan oleh Daud. Daud mendengar itu penting, amin. Karena mendengar itu diberkati oleh Tuhan. Oleh itu rajin-rajin mendengar firman Tuhan. Mendengar hal-hal yang rohani. Sehingga dengan mendengar itulah sumbernya kita diberkati oleh Tuhan. Suka mendengar. Di rumah kapan perlu mainkan khotbah. Banyak hamba-hamba Tuhan diurapi di HP kita saudara. Ya, dengar lagu-lagu puji-pujian. Lagu-lagu puji-pujian pun membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bisa membuat hati kita hancur. Dengar firman Tuhan, saudara. Maka dari mendengar itulah proses kita diberkati oleh Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan setia. Ya, hiduplah dengan melakukan kebenaran dan berjalan dalam kesetiaan. Yang yang saya kirim ada dibuka. Oke. Enggak diketik ini, Bang. Enggak diketik ya. Enggak diketik ya. Oke, berarti dibesarkan sedikit. Dibesarkan. Ya. Betul ya. Ya. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang pelit. Dia adalah Allah yang murah hati, senang menolong, senang mengerjakan mujizat, serta senang memberkati setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan yang kita percayai, saudara, dia sangat murah hati. Dia sangat senang memberikan pertolongan. Dia sangat suka melakukannya. Dia tidak mengeluh, tidak merasa berat untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Itu Tuhan yang kita percayai. Apapun persoalan kita, dia mau menolong kita. Tapi asalkan kita minta dia menolong kita. Kalau kita dalam keadaan pasif, amun kon bahasa itahna kan ketahuan Tuhan nih. Biarpun tidak mandir. Salah, saudara. Tuhan juga punya etika. Ketika kita minta, baru dia mengulurkan tangannya. Ya, ketika kita memohon, dia akan mengulurkan tangannya. Tapi kalau kita hanya bilang, Tuhan tahu segalanya, ya Tuhan tahu. Tuhan itu maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu sebenarnya. Tapi lebih baik kita membukanya dan menyerahkannya, meminta Tuhan yang tolong kita. Itu kalau Tuhan. Jadi secara rohani juga banyak etika. Ya, ada etika-etika rohani. Menyadari hal ini maka kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Kita harus meninggalkan dosa. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan harus setia. Ini kesadaran kita yang penting. Sebab Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Kitab berkata, hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Seringkali kita panik, khawatir dan bingung. Bukan karena masalah bertubi-tubi. Itu karena kita mulai jauh dari Tuhan. Betul, saudara. Ya, kalau kita mulai renggang dengan Tuhan, bermacam-macam hal terjadi di hidup kita. Yang terutama adalah kita merasa kering, kita merasa kosong, kita merasa gersang, kita merasa tidak tenang, tidak tentram. Itu satu ciri yang paling mudah, saudara, untuk kita mengetahui kita ini dekat dengan Tuhan ataukah kita sedang melekat dengan Dia. Ketika kita mulai mudah emosi, marah, dan kecewa, maka itu sinyal bahwa kita mulai jauh daripada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita bisa kuat, menang, seringkali terjadi karena kita sedang dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan, karena jauh dari Tuhan akan membuat kita mudah melakukan dosa dan akhirnya menyengsarakan dan menghancurkan hidup kita. Hiduplah dengan melakukan kebenaran dan berjalan dalam kesetiaan. Betul, saudara.
Ini ciri kita. Ketahuan paling mudah untuk kita mengerti antara kita dekat dengan Tuhan dan menjauh daripada Tuhan. Saya percaya sidang jemaat di tempat ini ya sedang melekat dengan Tuhan, amin. Sedang bersemangat, sedang bergairah, sedang berapi-api. Ini kasih mula-mula, saudara. Ciri kasih mula-mula itu gampang. Ya, setiap kali ada kegiatan rohani seperti ini, saudara, pasti tidak pernah absen. Tapi sekali jauh daripada Tuhan, saudara, rasanya ini semakin kuat. Untuk apa? Tidak mau melekat dengan Tuhan. Ya, saya merasakan bagaimana rasanya lahir baru. Kasih mula-mula saya sudah rasakan, saudara. Nggak usah bicarakan dengan saya. Mungkin saya lebih kuat daripada saudara. Lebih berapi-api daripada saudara. Iya. Sentuh apapun juga terjadi sesuatu. Di awal-awal saya saudara. Ya, memiliki kasih mula-mula. Berkobar-kobar, berapi-api. Ya, itu kasih mula-mula. Tetapi kasih mula-mula ini juga gampang pudar. Kalau tidak dikelola dengan baik. Ya, kita bersyukur Pak Alfa ini saudara dengan istrinya di tempat ini. Menggembalakan kalian di tempat ini. Agar api kasih kalian cinta Tuhan kepada Tuhan tidak meredup. Tetap menyala-nyala. Amin. Ya, siapa lagi saudara? Tetapi juga harus berlanjut. Follow up di rumah harus lanjut. Ya. Jangan semangat karena hanya mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin latihan dan sebagainya. Tapi semangatlah terus dengan Tuhan. Ya, bekas saya dulu Yayasan Victory dulu saudara. Di Palangkaraya ini. Sana ramai sekali. Nggak pernah tidak aktif. Tapi karena saya di Kuala Kapuas, saya buka di Kuala Kapuas. Ya, nggak ada yang nggak aktif. Pelayanan kemana-mana. Berapi-api. Ya. Tetapi kalau sudah mulai menjauh daripada Tuhan, ini bahaya. Ya, bahaya sekali. Emosi, marah, dan mudah kecewa, saudara. Ini berat. Ya. Ini berat sekali. Dan susah untuk mengembalikannya. Ya. Contohnya jemaat kemarin yang ada keluar juga kan, di tempat ini kan. Susah untuk mengembalikannya. Ya, nggak bisa. Hatinya sudah mulai tertutup. Ayat 14 dari Tawarik yang kita baca tadi. Menarik perhatian kita semua. Dikatakan 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed Edom di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed Edom. Dan segala yang dipunyainya. Luar biasa. Tabut Allah artinya hadirat Allah. Kalau untuk kita sekarang ini. Hadirat Allah. Kemuliaan Allah. Ya. Jika tabut Allah, hadirat Allah ada di suatu tempat, maka berkat Tuhan juga akan ada di sana. Benar sekali. Bila ada hadirat Tuhan turun, maka segala mujizat bisa terjadi. Yang sakit bisa sembuh. Ya. Yang belum pulih dipulihkan Tuhan. Ya. Yang terpenting adalah hadirat Tuhan ada di situ. Itulah gambaran dari tabut Allah. Ya. Tidak pernah ada cerita bahwa hadirat Allah dicurahkan lalu tidak terjadi apa-apa. Karena di mana Allah hadir, maka berkat dan mujizat Tuhan dinyatakan. Keluarga Obed Edom diberkati Tuhan karena ada tabut Allah di rumahnya. Bagaimana agar kita dapat mengalami hadirat Tuhan? Tabut Allah hadir dalam kehidupan kita. Ada 4 poin saudara yang kita mau renungkan bersama. Ya. Iya. Yang pertama adalah orang percaya harus selalu ada pujian dan penyembahan. Minimal setiap hari sebelum beraktivitas atau tidur. Keluarga mengadakan mesbah doa dan memuji Tuhan bersama-sama. Saudara, Zoom meeting, saudara, memang rasanya saya percaya kita semua kalau bangun pagi, saudara. Ya, begitu susah sekali. Apalagi kalau kemarinnya capek. Bekerja, kuliah, sampai malam. Harus bangun lagi pada waktu pagi-pagi. Tetapi kalau diadakan secara rutin, akhirnya menjadi terbiasa. Amin. Menjadi terbiasa. Rasanya biasa, ya. Tapi justru sebaliknya, kalau kita tidak ikut dalam ibadah pagi, justru ada sesuatu yang kurang rasanya saudara. Ya, tetapi kalau kita ikuti, rasanya ada sesuatu yang penuh dengan sukacita. Atur waktu kita. Kalau mungkin pada waktu subuh kita bangun, pada waktu mungkin jam 4 kita bangun sudah, atau mungkin 4:30 kita bangun. Atur waktu kita kalau mau tidur. Gunakan waktu sebaik mungkin. Kalau tidak kuliah, tidur, istirahat. Badan kita ini perlu istirahat, saudara. Ya, karena kita ini tubuh jasmani kita ini banyak kekurangan kelemahan. Harus diberi istirahat. Ya. Kalau sampai tidak tidur 2-3 hari, saudara, silakan rasakan
Ada hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Harus beri dia istirahat. Ya, ada keponakan saya yang sedengar di Palangkaraya, saudara. Selama 1 bulan nggak tidur, nggak bisa tidur, karena mulai stres. Ya, anak kakak saya yang nomor 2 itu. Ya, bagaimana rasanya kalau 1 bulan selama setiap malam nggak keruan tidur? Saya tidak bisa membayangkan. Ya, jadi perlu diatur sedemikian rupa, ya, supaya kita tubuh jasmani kita ini istirahat. Ya, supaya kita mengalami pemulihan. Jangan bekerja terus. Ya, kalau tubuh jasmani kita terus kita forsir, kita terus bawa untuk bekerja dan bekerja, saudara, ya, tubuh kita akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Jadi perlu ada istirahat. Amin. Ya, orang percaya harus ada pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan ini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan terus terbina dengan baik. Sebelum kita beraktivitas, sebelum kita tidur, saudara, harus ada pujian, penyembahan. Jangan berkata, hanya pendeta saja. Kalau kita yang jemaat ini nggak usah lah. Jangan berkata seperti itu. Tugas kita untuk mengalami hubungan dengan Tuhan, mesbah pujian penyembahan kita harus senantiasa terbakar. Amin. Harus terbakar. Harus berasap terus, saudara. Harus kita urus sedemikian rupa. Agar tidak menjadi mati. Roh kita terus hidup di hadapan Tuhan. Ini hal yang paling penting kita atur. Terus yang kedua, nggak ada uraian ya? Nggak ada uraian ya? Uraian nggak ada? Iya. Di rumah kita jangan ada kekerasan, ini yang kedua ya. Uraian tadi nggak ada ya? Nggak ada yang ketik ya? Udah, nggak ada yang diketik. Ini poin-poinnya. Saya mau menjelaskan ini. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan, ciri-ciri kita diberkati oleh Tuhan. Di rumah kita jangan ada kekerasan dan kekasaran. Di mana ada kelemah lembutan, maka ada hadirat Tuhan. Jangan biarkan kekerasan, kekasaran, dan makian berlaku dalam hidup kita karena dapat menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Jangan sampai ya kita semua anak muda dan sidang jemaat semua di persekutuan ini semua baik-baik saja. Semua ramah saja, senyum bagus. Tapi ketika di rumah berbeda. Ya. Ketika disuruh orang tua, ya, nggak mau menurut. Ya. Di sini baik-baik semua. Di rumah berbeda. Tetapi orang yang diubahkan dalam persekutuan seperti ini baik, di rumah pun baik. Amin. Jangan sampai ada perkataan-perkataan yang tidak baik. Itu ciri orang yang bertobat. Saya dulu pernah ketika mendaftar anak saya yang nomor 2, si Jericho Thomas, di Semada, Kuala Kapuas, saudara. Ketika sambil menunggu giliran kami, lalu adalah anak-anak yang lain yang juga baru masuk. Dia itu baru ketemu dengan temannya. Lalu apa yang keluar? Oh, bungul kamu, bodoh kamu, ini kata-kata yang tidak nyaman semua, saudara. Tetapi bukan dengan maksud dia benci dengan teman itu, enggak. Tapi karena kangen dengan temannya. Tetapi kalimatnya enggak sesuai. Dia bilang, oh bungul, kurang ajar dan sebagainya. Sudah dia ngomongin begitu dengan temannya. Saya merasa enggak enak dengarnya. Ini perkataan orang dunia. Ini sangat kasar. Sangat tidak mengenakan. Enggak ada kelembutan sama sekali. Kalau orang-orang Dayak sama dengan terkenal saudara, kalau dia kangen dengan saudaranya, apa yang terkenal? Oh, mate munu ikau harum dumahan aku taharu ko dengan mate munu. Oh, bayangkan. Siapa sebut kelamin segala macam. Maaf kata. Yang paling terkenal sudah mate munu ikau ku taharu dengan harum dumah ikau nenduku. Apa kata-kata mate munu? Mate munu narekarang arti mati ditombak. Coba saudara. Paling mengerikan kan? Mate munu kan? Ditombak itu, saudara. Itu kata-kata yang tidak baik. Ya, itu kata kasar, kata yang negatif. Ya, ada juga orang tua yang marah dengan anak-anak disebutkan semua binatang disebutin, anjing kau metu, asu kau buat nyebut rasa. Ya, semua nama-nama binatang disebutin semua untuk anak-anaknya. Ini bahaya, saudara. Ini tidak baik sama sekali bagi anak-anak. Memberkati anak-anak dengan perkataan yang tidak baik. Ya. Sebaliknya anak-anak juga menganggap orang tua itu bungul segala macam, saudara, karena pendidikannya rendah.
ini kasar di rumah. Ciri orang yang diberkati Tuhan pasti lemah lembut. Amin. Pasti berubah. Orang tua yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Nih, orang tua Monik, gara-gara anaknya berubah. Gara-gara anaknya ini, si ayah ini saudara. Ya. Yuya ini. Yuya. Dia lihat Yuyanya kok jinak. Kok bagus. Nggak liar lagi kayak binatang di hutan. Ya. Nggak melawan. Mungkin dulu melawan kan. Kalau orang tua merintah lu jawab langsung. Kemudian saya orang tua jawab, langsung dijawab langsung. Udah marah-marah juga saudara. Tapi tiba-tiba dia lihat berubah. Loh kok beda ya? Kok aneh? Ada apa ini? Iya kan? Perubahan yang terjadi tidak dibuat-buat. Kalau dia buat-buat nggak sanggup saya kira saudara. Paling-paling kalau dia buat-buat saudara. Kalau dia pura-pura paling tahan 1 hari. Besoknya dia nggak tahan lagi. Akan muncul lagi sikap yang aslinya saudara. Tapi ini perubahan-perubahan yang datang daripada Tuhan. Makanya awet, permanen. Sehingga orang tuanya merasa saudara dia berubah kok. Dari mana datangnya? Dia cari tahu. Dan akhirnya orang tuanya juga bertobat. Saudara bersyukur orang tua bertobat. Kedua orang tua bertobat itu modal yang luar biasa. Kalau saya memikirnya saudara, bagi anak-anak. Paling berbahagialah anak-anak kalau kedua orang tua sudah bertobat, sudah mengasihi Tuhan. Sudah ada dalam Tuhan itu modal utama. Sebab firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan akan turun dari kepala keluarga. Dari imam. Turun bagi keturunannya. Yang belum bertobat bagaimana saudara? Ya mandek. Tertutup jadinya saudara. Susah berkat itu turun. Ya. Berbahagialah engkau sebagai orang tua. Ya. Sudah mengasihi Tuhan. Berkat Tuhan turun atas keluargamu. Ada banyak perubahan yang terjadi. Jadi ini satu hal yang harus kita renungkan. Di rumah kita jangan ada kekerasan dan kekasaran. Ini yang terjadi. Orang yang diubahkan Tuhan pasti lemah lembut. Ada lagunya mengatakan, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih kasihmu Tuhan. Harus ada lemah lembut. Ya, orang tua dengan anak komunikasi dengan baik. Amin. Jangan suka melawan. Banyak saya bilang tadi, di rumah harus berbeda, ya, dengan orang-orang duniawi. Kalau di sini baik, di rumah pun baik. Tidak mustahil orang tuamu yang belum bertobat, dia bertobat karena hidupmu. Enggak terlalu banyak bicara kalau Tuhan mengerjakannya. Dilihatnya dari sikap hidup yang banyak berubah. Itu satu hal yang mengubah kehidupan orang tuamu. Begitu juga orang tua yang sudah bertobat, ya. Perlihatkan hal yang baik kepada anak-anak. Jangan lagi main pukul, main tempeleng, main tinjak, main takir. Ya. Jangan lagi. Kalau sudah bertobat, enggak ada lagi yang seperti itu. Ya. Enggak ada lagi. Kalau masih ada seperti itu, masih belum bertobat. Ya kan? Masih marah-marah dengan suami. Suami yang belum bertobat, masih marah-marah dengan dia, saudara. Nggak ada guna, kau kuasa sembahyang, kau ambil kau. Masih sangit terus. Marah-marah, dikit-dikit marah-marah. Ya. Tapi untuk suami bertobat, dilihat dari kelembutan kita di rumah. Amen? Ya, dilihat dari kelembutan kita di rumah. Tuhan tidak suka ya kekerasan, ya, tidak suka pertengkaran yang terjadi di rumah. Harus ada buah-buah Roh Kudus. Ya, ada 9 buah Roh Kudus itu kan? Kasih itu, yang pertama kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, dan lain-lain, ya. Dan lain-lain, bahkan sampai penguasaan diri, menguasai, ya, mengendalikan diri kita dari emosi dan lain-lain. Ya, itulah kita, orang percaya. Yang ketiga, bagaimana ciri kita yang hidup diberkati oleh Tuhan? Di rumah kita terbuka untuk setiap orang yang memerlukan. Kita ini adalah jadi berkat, amin. Ya. Yang memerlukan, yang datang memerlukan, mungkin kita bisa memberi bantuan sesuai dengan kemampuan kita. Enggak bisa lebih.
Ya, kalau dia bisa kita beri sesuai kemampuan kita. Kami punya jemaat di sana, kadang-kadang kami bantu jemaatnya dengan beras, saudara. Ya, karena jemaatnya kan ditinggal suaminya pergi. Sama aja dengan jemaat di sini. Jemaat saya di sana juga ada yang begitu. Ditinggal suaminya pergi, saudara. Ya, padahal sama-sama karismatik, gitu, saudara. Suaminya karismatik di Palangkaraya ini, sama-sama GBI. Diberkati di Palangkaraya ini. Dia punya anak satu yang istrinya ini, saudara. Dia bawa dari dulu. Satu anak tunggal. Ya, namanya juga perempuan. Ya, nggak ada beras. Saya tanya, beras kamu ada di rumah? Nggak ada. Kasih beras. Kalau ada sesuatu mungkin dia butuh untuk dia berobat, nggak ada duit, kadang-kadang bantu dia. Itulah kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Kalau saya lihat adik saya Robi ini kalau beli beras 5 kaleng, saudara, 5 kaleng beras dibagi-bagi. Saya senang melihatnya. Ya, saya senang sekali. Ada yang butuh itu, yang perlu mungkin beras, mungkin walaupun mungkin yang nggak ada uang itu membeli atau kurang, dibagi-bagi. Ya, kita ini kembali kepada kepada jemaat mula-mula. Ya, milikku adalah milik bersama. Ya, walaupun takaran mungkin nggak sama. Ya. Saya senang melihatnya, saudara. Kita sama-sama menjadi berkat bagi orang lain. Yesus berkata, ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makanan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minuman, ketika aku tidak berpakaian engkau tidak memberi aku pakaian. Mereka bertanya, kapan aku melihat engkau lapar, haus dan tidak berpakaian? Yesus menegaskan, ketika engkau mengerjakan untuk orang-orang yang hina, maka engkau mengerjakannya untuk aku. Jadi sadari semua yang kita lakukan untuk seseorang, saudara, yang mungkin datang ke rumah kita atau dimanapun kita berada, kita sedang mengerjakannya untuk Tuhan tanpa kita menyadarinya. Jadi kita tidak boleh pelit, amin. Ya, apa yang kita salurkan sesuai kemampuan kita, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai kita memberi sampai kita bangkrut, saudara. Itu salah. Ya, itu salah. Ya, sampai kita sendiri bangkrut. Yang berikut. Ya. Di rumah kita harus ada sukacita. Ini bagian daripada buah-buah Roh Kudus. Ya. Jangan selalu ada kemurungan, ya. Selalu ada keluh kesah. Selalu ada rasa khawatir, cemas, itu mengurangi sukacita kita. Itu bisa menguras tenaga dalam kita yang diberikan oleh Tuhan. Jadi belajarlah untuk senantiasa bersukacita. Kalau ada masalah jangan terlalu dikhawatirkan. Yang penting ada masalah, ada hal yang berat, beban masalah kita, berdoa, serahkan kepada Tuhan. Dan apabila kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, jangan dipikir lagi. Kalau kita memikirkannya lagi, saudara, berarti kita sedang membantu Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita. Tuhan tidak ingin kita minta bantu kan? Tuhan tidak ingin bantuan kita. Kalau kita terus mikir, gak keruan tidur dan sebagainya, sama seperti kita sedang membantu Tuhan untuk menyelesaikannya. Ya, belajarlah namanya berserah, serah penuh kepada Tuhan. Jangan memikirkannya lagi. Kan kalau kita pikirkan kan nggak bisa menyelesaikan masalah juga kan? Nggak bisa. Apalagi masalah rumit. Masalah berbenturan dengan hukum, masalah dan lain sebagainya. Baik pasrah aja. Berserah aja. Ada keponakan saya di Kuala Kapuas, saudara. Ya. Dia kepala dinas di kantor BPKAD. Karena gara-gara Pak Ben kemarin yang terseret ya saudara, otomatis mereka juga ikut juga memberikan pertanggungjawaban. Kalau enggak setiap malam enggak tidur. Berhadapan seperti ini saudara, enggak enak-enak. Saya tidak bisa membayangkan beban. Sangat berat sekali. Kalau saya jadi dia, saudara, saya berserah saja. Apapun yang terjadi. BPKAD itu kan, itu memutuskan hal yang penting. Ya, semua pertanggungjawaban ada di situ. Ya, sebelum diperiksa, sudah kekurangan tidur. Setiap malam hampir kekurangan tidur. Saya tidak bisa membayangkan persoalan seperti ini. Nah, kita semuanya sudah harus berserah kepada Tuhan. Sekali kita berserah,
Nggak usah kita pikirkan lagi. Jangan sampai mengurangi sukacita kita di rumah. Amin. Hendaknya sukacita kita terus bernyala-nyala. Jangan sampai padam. Ya. Ada masalah, serahkan kepada Tuhan. Nggak usah kita terlalu pikir lagi. Sampai waktunya kita tidur, tidurlah dengan nyaman. Elaklah mikir. Ya. Sebab kalau kita mikir berarti kita sama artinya dengan membantu Tuhan menyelesaikan masalah kita. Tuhan gak butuh kita bantu dia. Menciptakan langit dan bumi dulu kan gak ada manusia yang ikut dia membantu dia. Menciptakan langit dan bumi ini sehingga menjadi ada seperti ini. Gak ada. Dia sendiri kok mengerjakannya. Apalagi masalah kita. Amin. Belajarlah bagaimanapun besarnya, rumitnya, kusutnya masalah hidupmu, persoalanmu, belajarlah menyerahkannya kepada Tuhan dan jangan itu dijadikan beban sehingga akhirnya mengurangi sukacita saudara di rumah. Entah rugi kamu dalam bisnis, saudara, entah ditipu orang kah sekalipun, belajarlah untuk penuh dengan sukacita. Belajarlah supaya tenang. Kalau bahasa sekarang, bahasa Banjarnya dibawa batanangi. Dibawa batanang. Ya. Bawa batanang dulu. Bawa batanang dulu. Itu rame ketika di awal-awal. Dibawa batanang saja. Siap dibawa tidak tenang juga saudara, itu justru memperberat kita. Ya. Dikatakan firman Tuhan ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bergirang jika engkau dengan sukacita. Tuhan senang bila anak-anaknya penuh dengan sukacita. Amin. Ada banyak hal yang bisa membuat kami hilang sukacita kita. Ada banyak saudara beban, pergumulan, masalah. Sudah tidak pernah habis-habisnya. Dan bisa mengurangi sukacita kita. Ya, ada banyak. Ya, sukacita timbul jika ada damai dan kerukunan. Keterbukaan, kejujuran, pujian, dan saling menghargai sehingga hadirat Tuhan pun hadir. Saling memuji di rumah penting. Membuat sukacita kita selalu ada. Hubungan yang rukun dengan orang tua dan anak itu penting. Amin. Kalau anak-anak pernah merasa bersalah dengan orang tua, datangin orang tua, sujud dengan dia. Ma, ampuni saya, Ma. Selama hidup saya bersalah dengan mama. Banyak menyakiti mama, banyak menyakiti papa. Kalau ada orang tuanya yang bersalah terhadap anak, datang kepada anak, mohon ampun dengan merasa gengsi. Amin. Yang pernah bersalah. Ya, supaya hubungan enak. Saya dengan kedua anak saya pernah lakukan. Ya, kalau saya bersalah memukul mereka, saya datangin mereka. Saya minta maaf. Papa maaf ya. Jangan merasa gengsi. Jangan merasa mentang-mentang orang tua, tidak perlu saya minta ampun dengan dia. Saya merasa benar. Itu bukan kita kan? Tapi maksudnya supaya damai, saudara. Ya, supaya damai. Ada ketentraman, ada ketenangan, ada sukacita dalam hidup kita. Itu pentingnya, saudara. Ya, damai, sukacita di rumah. Kita menyanyikan satu lagu terlebih dahulu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapa kamu ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Jadi ini ada 4 hal ini, saudara. Ya, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan dan diberkati Tuhan. Di rumah kita harus ada pujian dan penyembahan. Itu ciri orang yang diberkati oleh Tuhan. Ciri hadirat Tuhan ada dalam rumah tangganya. Yang kedua, di rumah kita jangan ada kekerasan dan kekasaran. Ya, ini ciri yang kedua. Yang ketiga, di rumah kita harus terbuka untuk setiap orang yang memerlukan.
Yang keempat, yang terakhir, di rumah kita harus ada sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tapi terlebih dahulu saya bawa kita untuk mengucapkan pengakuan iman. Secara ringkas saja kita baca bersama-sama ya. Bersama-sama saja, ini yang ringkas ya. Harusnya pengakuan iman ini dibaca 1 kali sebulan ya. Saya dulu ketika di gereja lama saudara sampai hafal. Pasti Robi juga pasti hafal ya. Pasti hafal. Tapi ini pengakuan iman GBE yang ringkas. Kalau yang biasa itu panjang sekali ya. Jadi ini yang ringkasnya kita baca bersama-sama perlahan-lahan saja ya. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja memerlukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan hidup. Kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Ya, kita akan masuki perjamuan kudus. Kita menyanyikan lagu untuk perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah salahnya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang akan kami bersama bersekutu di dalamnya. Tuhan berkenan memberkati, biarlah tangan-Mu terkedang atasnya. Dan setiap kami semua Tuhan dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kami semua Tuhan diberkati. Diberkati Tuhan.
Kami boleh mengalami disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, disegarkan Tuhan. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Darah-Mu sudah melayakkan kami di hadapan Bapa di surga. Darah anak domba, darah putra Allah telah melayakkan kami semua di hadapan-Mu. Sehingga yang Kau lihat Tuhan pada kami adalah putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami siap dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Yang sudah menerima, bangkit berdiri di tempat masing-masing. Hidup yang baru. Darah-Mu Menyucikan, berikan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oh, asamu Sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ke dalam hadirat Tuhan, mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Dan cawan anggur di dada kita. Kurala patakara wasikaralawa. Ini tubuh-Mu Tuhan yang pernah terpecah-pecah dan tersobek-sobek bagi kami. Kau pernah menderita secara fisik bagi kami Tuhan. Terima kasih kepadamu. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kurala patakarala. Ini tubuh-Mu Tuhan. Kurala patakarala. Akhiri pertanyaan saya dengan jawaban amin. Bukankah roti yang kita angkat di tangan kita ini telah dikuduskan dan diberkati Tuhan, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Sebagai tanda kita menghormati Tuhan. Ini darah-Mu Tuhan yang pernah tercurah di waktu yang lalu. Darah-Mu terkuras dari tubuh-Mu Tuhan. Semua Engkau rela lakukan demi kami.
Sehingga dengan darah-Mu Tuhan kami disucikan, kami dikuduskan. Dengan darah-Mu Kau telah membayar lunas kami Tuhan. Pada hari ini kami hidup dan berkenan di hadapan Bapa. Akhiri pertanyaan saya dengan jawaban amin. Bukankah cawan anggur yang kita angkat dan junjung di tangan kita ini, yang isinya telah dikuduskan dan diberkati Allah, merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jesus. Kami menyembah-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sangat indah Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kau telah mengajarkan kami dan mengingatkan kami ciri orang-orang yang diberkati, ciri orang-orang di mana hadirat Tuhan ada dalam kehidupannya pribadi. Terima kasih Engkau melayakan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami dikuatkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami disegarkan. Karena tubuh dan darah-Mu ada pada kami semua. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kami memuliakan-Mu dan kami mengucap syukur kepadamu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Allah Roh Kudus yang tidak terbatas akan terus mengajar kami, mengingatkan kami akan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan dengan saya, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar, saya mau sampaikan sedikit. Oh iya. Ya. Apa namanya? Yang pertama, saya ingin menyampaikan sedikit tentang kegiatan SMDU beberapa hari yang lalu, saudara, ya, di Palangkaraya ini, itu 3 hari, ya. Selama SMDU itu sampai dengan akhir, memang saya mendengar tidak ada membicarakan mengenai pejabat dan sebagainya, tapi tidak masalah. Biasanya itu mungkin akhir tahun atau di awal tahun sudah diumumkan, sudah diberi list untuk pendaftaran, ya. Diberi list untuk pendaftaran, biasanya begitu. Ya tidak masalah, Pak Alpa sendiri nggak usah berkecil hati gitu ya, siap-siap aja. Ini kita akan usulkan ini, ya. Dan yang dibicarakan adalah tentang kegiatan SMD Gembala ya tahun depan, ya tahun depan. Ya para peserta ada banyak mengusulkan supaya diadakan di Bali, ya tapi diberi 2 alternatif, di Bali dan di Palangkaraya, ya di Bali dan di Palangkaraya. Saya sebenarnya tidak ikut mengusulkan di Bali, saudara, karena saya pikir itu untuk biaya bolak-balik juga lumayan ya, lumayan juga, ya kalau ke sana. Tapi apa boleh buat kalau memang tetapkan di sana, ya. Yang kedua adalah bahwa ketua BPD yang baru nantinya setelah bulan Agustus mungkin pelantikan itu Bapak Pendeta Dodi Ramosta Sitepu, ya. Jadi mulai bulan Agustus, mungkin bulan Agustus juga mungkin akan dilantik ya beliau, ya. Dan yang berikut adalah silahkan aja sidang jemaat di tempat ini, mungkin Pak Robi dengan Pak Alpa mungkin bisa ngomong, meminta ya sebelum Pak Damai sebagai ketua BPD yang lama berakhir masa jabatannya, ya mengundang dia mungkin minggu kedua, ketiga ataupun yang keempat mungkin untuk
menyampaikan firman Tuhan di sini sekaligus supaya mereka juga tahu keberadaannya ya. Saya bisa ngomong kemarin itu alasan kami tidak berani mengundang ya, masih di rumah. Mereka bilang, "Enggak apa-apa. Di rumah kah, di pondok sekalipun siap hadir." Itu kata-kata mereka di sana. Jadi artinya tidak salah ya, sebelum dia menyelesaikan masa jabatannya pada bulan Agustus nanti, silakan undang saja walaupun nggak ada saya. Ya, walaupun nggak ada saya, silakan acarakan saja ya, atau mungkin ketua perwil yang lama juga boleh juga, mungkin minggu keberapa silakan saja diatur saja ya. Saya berikan kebebasan untuk pos PI di sini biar mereka tahu persis ya, tahu persis keadaan jemaat ya, kapasitas jemaat ya, jumlah jemaat dan lain-lain, biar mereka juga tahu. Silakan aja gitu ya. Sebab saya pikir kalau kalian harus mengundangnya ketika saya bulan depan datang ke sini lagi, terlalu lama waktunya, terlalu lama ya. Waktu ini berjalan terus. Ya, silakan saja, dan setelah pelantikan itu mungkin baru kita atur lagi untuk ketua BPD yang baru ya, untuk bisa menyampaikan firman Tuhan juga ya, ketua BPD yang baru. Ya, yang terakhir selamat untuk 3 orang kemarin yang baru dibaptis ya. Baru dibaptis, silakan saja nanti mereka Pak Alpa mungkin akan menyiapkan surat baptisannya ya. Saya mungkin hanya tahu tanda tangan saya nanti ya. Silakan atur di sana untuk keperluan-keperluan hal itu. Nanti sudah akan diselesaikan di sini, sudah ada siap semua ya surat-suratnya ya. Sudah ada semua, tinggal akan selesaikan saja administrasinya. Saya kira mungkin ini saja yang saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Salam. Shalom. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengar pengumuman, namun kita akan memberikan persembahan lebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu, kami beribadah di tempat ini Tuhan. Dan kami akan memberikan persembahan, yaitu persembahan ini adalah salah satu bagian dari ibadah. Dan kami mau memberikannya dengan ucapan syukur, dengan hati yang tulus ikhlas. Karena kami percaya Engkau telah berbuat yang terlalu banyak buat setiap kami. Dan kami memberikan Tuhan, biarlah Tuhan memberkati apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, yang di Zoom, yang di YouTube juga perhatikan. Kita akan ada sedikit pengumuman. Ya, saya dari sini saja ya. Yang pertama, morning prayer. Ya, saya mengajak setiap jemaat Tuhan untuk ikut morning prayer. Supaya kita satu roh, supaya kita membangun roh kita dan kita mendengar tuntunan Tuhan. Amin. Ya, bilang kiri kanannya, woi morning prayer woi. Ya. Nah itu Sabtu, Minggu ya masing-masing ada, tapi Senin Jumat kita 4.30. Karena kita memikirkan anak-anak akan sekolah, jadi ada yang masuk setengah 7 pagi, ada yang masuk jam 7 pagi, makanya kita 4.30 saja. Oke, kita lanjutkan. Nah ini YouTube-nya ada di CC Worship ya, CC Worship, nah gitu. Oke, kita ada link baru, mohon update Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tahu linknya ya. Dan yang karena link yang lama sudah expired. Kita bersyukur ya, di mana ada orang-orang yang mau menabur untuk biaya Zoom ini selama 1 tahun. Ya kurang lebih 3 jutaan Bapak Ibu Saudara. Ya, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan, apakah ada ya di sini yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan. Iya, oh Yosua, ya silakan Bapak Ibu Saudara kiri kanan kasih jabat tangan, bilang welcome home. Selamat datang ya. Oke, nanti kalau yang baru-baru atau yang di sini yang belum gabung di grup, kasih tahu saya biar saya invite di grup supaya dapat informasi. Dan kita ada firman Tuhan setiap hari ya. Oke, kita lanjutkan. Ada doa base camp hari Selasa. Ya, setiap hari Selasa kita doa base camp di tempat ini. Sesuai dengan nubuatan yang sudah saya dapatkan tahun lalu, tempat ini namanya Tuhan bilang kemah. Ada kemah Tuhan di sini. Wow. Ternyata memang banyak orang yang menangis bertemu dengan Tuhan, dikonseling, dilepaskan dan disembuhkan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Gereja kita dimulai dari dapur. Ya, perlu dicatat baik-baik. Ya, bukan GBI dapur atau kitchen ya. Tetapi memang Tuhan sudah atur itu. Nah,
Ada doa base camp Selasa 18.30. Jika Bapak Ibu Saudara di luar kota atau tidak bisa datang atau sakit, bisa ikut link Zoom-nya. Dan nanti tambahan hari Senin kita akan try out. Hari Senin, setiap Senin kita akan ada pengajaran secara online Zoom. Kalau minggu kemarin Senin kita ada pengajaran bagaimana men-sharingkan firman Tuhan yang baik dan benar. Dan puji Tuhan Pak, mereka praktek di sini 5 menit, ada yang 6 menit, ada 7 menit, walaupun ada yang 20 menit. Ya, saya suruh 5 menit, ada yang terlalu semangat sampai 20 menit, it's okay ya. Karena memang dia senior. Ya, tetapi kita melihat bagaimana mereka mau taat, mereka mau belajar, mereka mau berubah, dan mereka mau dibentuk serta mereka mau berdampak nantinya. Dan mereka sudah memulai itu dan rencananya nanti orang-orang dengan syarat tertentu ya harus memang jemaat di sini, tidak boleh simpatisan. Mereka akan sharing firman Tuhan di morning prayer, namun nanti akan kita atur misalnya 5 menit dulu beberapa orang, 1-2 orang agar Bapak Ibu Saudara kita latih. Walaupun kita masih pos PI, saya tidak mau karunia roh yang ada padamu dibenam. Saya tidak mau. Nanti saya berdosa. Nanti Pak Sumer berdosa. Kita harus membuka, ternyata ketika Anda menggali potensi Anda, ternyata ada mutiara, ada intan berlian di situ. Amin. Jangan berikan kepada babi ya. Harus Bapak Ibu Saudara ambil dan menjadi terang bagi orang lain. Oke, nah itu hari Senin kita akan mulai jam 7 malam. Kita akan membahas satu tema yaitu tentang pray, praise and worship. Jadi kenapa kita perlu ada pujian penyembahan? Nah tadi disinggung oleh Pak Sumerman bahwa di rumah kita harus ada pujian penyembahan supaya kita hidup di dalam berkat Tuhan. Ajaib ya, amin. Ya Bapak Saudara, hari Senin ya jangan lupa ya, pastikan kuotanya dihemat-hemat. Kalau enggak ada numpang di mana yang ada wifi-nya. Oke lanjut hari Rabu. Ya hari Rabu itu ada AMD di Pastori. Ya kita akan belajar untuk terakhir kalinya tentang penginjilan, bagaimana menginjil yang baik dan kreatif. Ya jadi anak-anak muda tolong yang sudah dapat bahan dibaca lagi. Kalau enggak ngapal bahannya silahkan pulang. Ya mending apa yang hafal saja, yang benar-benar mau berubah datang. Ya udah dikasih bahan, jangan sampai nggak dibaca ya. Jangan sampai jadi tempat tempe goreng, oke? Nggak boleh, dibaca, dipelajari bahannya sudah saya beri lengkap di situ ya. Apalagi langkah-langkahnya bagaimana dipelajari. Berusaha dihafalkan. Mau? Lemah dah ya. Ya, ini anak muda memang harus kita ajar betul-betul, ya kan? Ya, agak disempat kakinya biar dia mau bergerak, ya. Sudah nanti ya tanggal 11 Juni ya kita ibadah pukul 9 WIB di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara silahkan membawa jiwa-jiwa, membawa keluarganya. Minimal Bapak Ibu Saudara datang dengan hati yang bersyukur. Oke nanti ada hari Kamis kita latihan musik. Tapi saya mau tanya dulu, minggu depan itu udah ulangan umum belum yang SMA? Besok ya mulai ya? Ya udah deh libur aja. Ya kan? Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti apakah ada latihan musik atau tidak. Kalau untuk ibadah raya kita tetap ada. Nanti yang ulangan umum tolong di depan nanti habis ibadah kita akan doakan ya. Oke, dan hari Jumat kita komsel di sini pukul 18.30 hari Jumat ya. Hari Sabtu ada komsel online. Oke, jadi komsel online itu berbeda pembahasannya dengan komsel di onset di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara ayo datang hadir di komsel onset maupun komsel online. Oke, demikian pengumuman. Ada yang kelupaan? Sudah semua ya? Oke, habis ini ada sekolah minggu? Iya. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri.
Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan Yesus. Buat perkenan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih kami berdoa dan menyerahkan kepadamu seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam berbagai bidang aktivitas mereka. Baik sebagai petani, nelayan, wira swasta, pegawai negeri. Tuhan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik juga sebagai pelajar, mahasiswa. Oh Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas mereka semua. Dan memberkati apa yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka sehingga dibuat berhasil oleh Tuhan. Hidup mereka semakin naik dan tidak pernah turun. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula sidang jemaat yang mungkin pada saat ini Bapa tidak sempat hadir dan bersama-sama dengan kami. Tuhan juga melawat mereka di rumah atau dimanapun mereka berada. Atau yang sudah pernah mengikuti kegiatan di tempat ini Tuhan. Lalu kemudian meninggalkan kegiatan ini. Tuhan tetap beracara dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Seluruh masa depan sidang jemaat-Mu. Anak-anak sedang menempuh studi. Baik tingkat dasar sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan juga memberkati mereka dengan limpahnya. Berkaruniakan roh hikmat, kepandaian, kepintaran, kecerdasan. Agar mereka berhasil dalam apa yang mereka cita-citakan. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih seluruh kegiatan di tempat ini. Para hamba-hamba-Mu, para pengerja yang sedang mengikuti di kegiatan di base camp ini Tuhan. Baik komsel, baik latihan-latihan, baik kegiatan latihan musik, latihan merenungkan firman Tuhan. Bahkan kegiatan-kegiatan yang lain Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong mereka semua. Persiapkan dan perlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sehingga mereka bisa melaksanakan tugas dan bidang mereka masing-masing sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Sesuai dengan talenta mereka semua. Yang dapat dipergunakan untuk kemuliaan, puji-pujian, hormat bagi nama-Mu. Berkati rumah tangga di tempat ini Tuhan yang telah menyediakan tempat untuk acara ibadah ini. Dengan berkelimpahan. Demikian pula Tuhan pakai suami istri hamba-Mu Alpa. Sekeluarga di tempat ini. Sebab kehadiran mereka di tempat ini bukan kebetulan. Tetapi Tuhanlah yang sedang mengutus mereka ke tempat ini. Dan terbukti dengan pekerjaan-Mu semakin berkembang Tuhan di tempat ini. Dan akan dibangun gereja. Dan banyak umat mulai dimenangkan di Palangkaraya ini. Untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Tatkala mereka dalam keadaan merasa sepi, Tuhan menghibur. Tatkala dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Tatkala dalam keadaan terpojok, Tuhan bukakan jalan dan pintu yang terbuka bagi mereka. Bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat yang sedang mengalami pergumulan persoalan. Baik persoalan ditinggal suami. Persoalan suami yang belum dimenangkan, belum selamat. Suami, istri, dan anak-anak. Terus Tuhan bekerja. Terus Tuhan beracara. Kami tetap percaya Tuhan. Bagi-Mu tidak ada perkara yang mustahil. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Terima kasih kepadamu kami boleh berjumpa dan mengalami Tuhan pagi hari ini. Dari awal sampai dengan akhirnya ibadah kami. Segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur kami kembalikan. Dan jika sebentar kami akan berpisah dan pulang ke tempat kami masing-masing. Mohon Tuhan berkenan menjaga, pelihara, lindungi kami di perjalanan. Berkati dan kuduskan Tuhan kendaraan yang kami pergunakan. Hingga kami sampai dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan tadahkan tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat kekasih Kristus, pulang dan bawalah berkat limpah rahmat dan kasih anugerah daripada Allah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Putranya, serta persekutuan dan pertolongan oleh dan dalam kuasa Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaannya selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati, diurapi dan dipulihkan, ditolong Tuhan, katakan dengan saya, amin.
Selamat hari Minggu, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.